Undang-Undang Minangkabau merupakan naskah yang sangat tua usianya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ada beberapa naskah yang ditemukan dan biasanya naskah-naskah ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah Tambo Raja-Raja Minangkabau. Bagian kedua adalah Undang-Undang Adat, dan bagian ketiga adalah hukum adat yang ditinjau dari sudut hukum syarak. Bagian pertama Undang-Undang Minangkabau selalu dimulai dengan cerita penciptaan dan cerita Adam serta anak cucunya. Diceritakan bahwa Adam mempunyai 99 orang anak, di antaranya 49 orang wanita dan 50 orang lelaki. Maka berlakulah perkawinan antara anak Adam. Anak Adam yang bungsu tidak mendapat istri. Dengan takdir Allah, maka anak Adam yang bungsu itu dilarikan malaikat ke langit awan gemawan. Anak Adam inilah yang kelak bernama Iskandar dan diberi gelar Zulkarnain, artinya yang bertanduk dua. Atas doa permintaan Adam, Allah menurunkan Adam ke dunia untuk menjadi raja bagi manusia. Beberapa waktu kemudian, Raja Iskandar kawin dengan seorang bidadari dari surga. Maka beranaklah permaisuri Raja Iskandar 3 orang putra. Seorang bernama Sultan Sri Maharaja Alif, seorang bernama Sultan Sri Maharaja Depak, dan seorang lagi bernama Sultan Maharaja Diraja. Maka berlayarlah putra Iskandar ketiga-tiganya. Seorang sampai ke negeri Rum, seorang sampai di negeri Cina, dan seorang lagi sampai di puncak Gunung Merapi di Pulau Perca yang waktu itu masih bernama Andalas. Yang sampai di puncak Gunung Merapi ialah Sultan Maharaja Diraja serta seorang Hindu yang cukup pandainya, yaitu Ceti Bilang Pandai. Setelah air surut, turunlah Datuk Maharaja Diraja beserta pengiringnya dari Gunung Merapi, lalu mencancang, melatih, membangun Teratak. Teratak berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi negeri, makin bertambah ramai juga alam Minangkabau. Selanjutnya adalah cerita nenek Datu Ketemengkungan dan Datuk Perpati Nan Sebatang. Kedua nenek inilah yang menetapkan penghulu di tiap-tiap negeri. Mereka jugalah yang membuat undang-undang di dalam negeri. Itulah yang dinamai Undang-Undang Nan 4. Maka bermufakat pula Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpati hendak membagi negeri dalam Luhak Nan 3, Laras Nan 2. Yang dinamai Luhak Nan 3 ialah Luhak Tanah Datar, Luhak Tanah Agam, dan Luhak 50 Kota. Yang dinamai Laras Nan 2 ialah Laras Kota Piliang dan Bodi Caniago. Dalam beberapa naskah juga diceritakan raja-raja yang mula-mula memerintah di Aceh, Bintan, Jambi, Palembang, dan Indragiri. Pada bagian kedua, yaitu bagian Undang-Undang Adat, menguraikan undang-undang yang berlaku di alam Minangkabau. Adapun adat yang terpakai oleh orang tua-tua turun-temurun di dalam Luhak Nan 3, Laras Nan 2 ada 4 perkara atau jenis, yaitu adat nan sebenar adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Terakhir yaitu bagian ketiga merupakan bunga rampai perundang-undangan karena isinya yang beraneka ragam. Walaupun perkara yang diuraikan sama, tetapi isinya belum tentu sama. Menurut Undang-Undang Luhak 3 Laras, isinya berbagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. Aturan-aturan ini mencakup hubungan antara adat Minangkabau dan hukum Islam, serta membagi hukum menjadi 3 kategori utama, yaitu hukum akal, hukum adat, dan hukum Allah. Jika diimplementasikan pada berita perzinaan yang telah disebutkan sebelumnya, begini kira-kira pelaksanaan Undang-Undang Minangkabau. Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dilakukan dengan memberikan sanksi seperti denda, pengusiran dari kampung, atau pengucilan dari pergaulan masyarakat. Sanksi ini memiliki kekuatan yang diakui setara dengan hukum pidana dalam KUHP, karena merupakan hasil kesepakatan yang ditetapkan oleh para pemuka adat sebelumnya. Penyelesaian kasus zina dalam hukum pidana adat Minangkabau diatur dalam Undang-Undang Nan 20.
Pelaksanaan Undang-Undang Nan 20 dimulai dengan musyawarah bersama yang melibatkan unsur masyarakat, yaitu Niniak Mamak, alim ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang. Kedua pihak yang terlibat akan dipanggil ke Balai Adat untuk diadili secara adat. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda yang ditentukan melalui musyawarah oleh para niniak mamak atau penerapan hukum buang, yaitu pengusiran dari komunitas adat. Semua proses ini dilakukan dengan prinsip musyawarah dan mufakat, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.